Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Shalom, salam kebajikan, salam sejahtera. Halo. Mungkin kamu ngerasa akhir-akhir ini ada yang berubah ya. Nggak tahu ini cara orang lihat kamu atau cara mereka merespon kamu. Dan ternyata memang sepertinya ada yang lagi sering ngomongin kamu di sini. Bahkan ada juga yang diem-diem itu memperhatikan kamu ya, tanpa kamu sadari tentunya. Dan di pembacaan kali ini kita akan lihat siapa yang julid dan siapa yang kepo. Oke, kita lihat dulu untuk kenapa kamu lagi jadi sorotan ya. Kita ambil satu kartu. Di kartu pertama di sini ada Seven of Sword. Di energi awal ini yang muncul Seven of Sword ini memang ada seseorang yang tidak benar-benar jujur di sekitar kamu. Dia itu nggak ngomongin langsung ke kamu, tapi justru bicara di belakang kamu dan menyembunyikan sesuatu dari kamu. Energinya itu licik ya, diam-diam dia ngomongin kamu dan lebih banyak mengamati daripada terbuka. Ya, jadi kalau kamu ngerasa ada yang aneh akhir-akhir ini, itu bukan perasaan kamu aja. Ada gosip, ada omongan di belakang, ada orang yang nggak transparan, ya. Bisa jadi orang kepo tapi nggak berani muncul ya. Dia berani ngomong di belakang doang, tapi dia nggak berani langsung berhadapan sama kamu. Dan ini bukan energi satu orang aja ya. Kita lihat untuk kartu berikutnya. Di sini ada Five of Pentacle. Dia ini ada di kondisi yang gak nyaman di dalam kehidupannya ya. Mungkin dia lagi kekurangan ya. Mungkin merasa ditinggalkan sama kamu dan merasa hidupnya lagi jatuh, dan dari situ muncul rasa iri atau membandingkan dirinya dengan kamu gitu loh. Jadi mungkin dia ini lagi ngerasa kurang, merasa lagi susah ya, ada rasa insecure dan ngerasa ketinggalan dibanding kamu. Jadi gosip itu muncul bukan karena kamu, tapi karena memang kondisinya dia sendiri juga lagi nggak oke ya. Dia itu ngelihat kamu itu punya sesuatu yang dia nggak punya, ada rasa kenapa dia bisa aku enggak, dan dari situ juga omongan itu mulai muncul gitu loh ya. Jadi di awal itu dia ngomong diam-diam karena dia jatuh atau kondisinya nggak oke. Ini bukan orang yang lagi happy ya, tapi orang yang memang lagi kekurangan secara emosional dan hidup. Oke, kita lihat untuk kartu ketiga. Di sini ada Magician. Ini nunjukin orang ini sebenarnya pinter ya. Dia itu punya kemampuan buat komunikasi dan tahu cara memainkan situasi. Jadi dia itu nggak cuma ngerasa kurang atau iri, tapi juga mengolah cerita, memutarbalikkan, menyampaikan sesuatu dengan cara yang membuat orang lain itu percaya. Dia itu kayak ngerasa kurang pede, terus insecure ya. Tapi dia itu sebetulnya pintar ngomong, cuman manipulatif ya. Dan ini dilakukan diam-diam. Jadi ini tipe orang yang ngomongin hal yang kelihatan besar, tapi ada agenda di baliknya. Dia itu tahu cara bikin alur cerita terdengar meyakinkan, dan nggak semua yang disampaikan itu sepenuhnya jujur. Nggak semuanya itu benar ya. Dia itu pintar memainkan kata-kata, tapi niatnya nggak sepenuhnya bersih. Jadi ini bukan orang yang bodoh, tapi justru cukup cerdas dan punya lingkup sosial yang baik ya. Tapi
dia itu menggunakan kemampuan untuk ngomongin kamu, ya, untuk memanipulasi. Oke, kita lanjut di kartu berikutnya. Di sini ada dog. Ini sebetulnya orang dekat, orang yang pernah atau masih punya hubungan baik sama kamu. Ini bisa jadi dia ini kelihatan loyal dan support, tapi yang kamu kira ada di pihak kamu ternyata justru ngomongin kamu. Ya, ini bukan orang asing, ini orang yang kamu kenal baik. Bahkan bisa jadi kamu pernah cerita banyak ke dia, ya. Dia itu tahu sisi pribadi kamu dan itu yang dia bawa ke orang lain. Jadi dia itu fake friend, ya. Di depan baik, di belakang nusuk. Oke, biar makin jelas kita ambil satu kartu biar lebih spesifik. Dan di kartu berikutnya ada buket. Dari dua gabungan kartu ini menunjukkan orang yang punya image baik, ramah, dan menyenangkan di mata orang lain. Dia ini terlihat sangat manis, sopan, bahkan disukai banyak orang ya sebetulnya. Dan ini ya orang dekat kamu, dia baik, hangat, friendly, ya. Dia itu punya image sangat positif. Tapi dengan tebaran kartu di awal itu diam-diam punya rasa iri dan pinter banget memanipulasi. Jadi orang ini kelihatan paling baik, tapi justru paling nggak kamu curigai, ya. Kamu nggak akan nyangka bahwa dia itu tega sama kamu, ya. Dan kalau kamu disuruh nebak, mungkin kamu nggak akan kepikiran dia karena dia ini terlihat tulus, bahkan care banget sama kamu. Tapi di balik itu ada cerita yang nggak kamu dengar, ya. Kita lanjut ya. Kita ambil. Di sini ada Three of Wands. Oke, untuk kartu yang saat ini kita buka ini agak beda ya. Ini energi orang kedua yang tampaknya lebih kepo, ke arah kepo ya sama kamu. Dia ini orang yang melihat kamu dari kejauhan ya. Dia itu perhatiin kamu, ngamati kamu. Dia nggak kondisinya itu nggak terus deket gitu loh ya. Saat ini kondisinya emang lagi berjarak, tapi terus dia itu memperhatikan perkembangan kamu. Jadi dia ini melihat kamu bertumbuh, ada rasa penasaran. Ya. Ini bukan energi negatif seperti julid, tapi aku lihat kamu dari jauh aja ya. Dia bukan ngomongin kamu, tapi memperhatikan kamu diam-diam. Dia tahu kamu lagi berkembang dan itu menarik perhatian dia. Tapi dia itu memilih untuk tetap mengamati dari jauh, stalking ya. Bisa jadi dia ini pernah kenal tapi sekarang jauh atau belum terlalu dekat. Dan lebih banyak observasi daripada bertindak. Jadi ini ada orang yang kepo tapi silent ya. Dia itu ngamati tapi diem. Kita lihat apakah dia penasaran atau ada rasa lain ya. Di kartu berikutnya ada Queen of Cups. Ya ini nggak cuman penasaran ya, tapi memang ada sisi peduli dan bisa dibilang dia ini peduli atau menyimpan rasa ya. Dia itu melihat kamu dari jauh, perasaannya cukup dalam. Dia ini orang yang
memperhatikan kamu diam-diam tapi sambil menyimpan perasaan. Jadi pernah ada hubungan, ada kedekatan, atau diam-diam dia itu suka kagum ya. Jadi beda energinya dengan uh, energi orang pertama ya. Kalau ini orang yang deket banget, yang uh, kamu kira baik, yang kamu kira tulus, tapi ternyata di belakang kamu dia ngomongin kamu. Sedangkan orang energi kedua ini dia kagum, dia diam-diam suka, tapi nggak berani mendekat. Dia cuma ngamati, stalking, ya. Dia memperhatikan kamu bukan karena iri, tapi karena dia merasa ada sesuatu di hatinya. Ada perasaan yang dia simpan, tapi dia nggak mau tunjukin. Dia itu lebih memilih diam daripada mengambil resiko. Ya, jadi memang beda jauh. Oke, kita lihat gimana cara dia mantau kamu, ya. Di kartu berikutnya di sini ada mask. Dia ini tidak memperlihatkan dirinya. Dia ini menutup, tidak menunjukkan perasaannya. Kalaupun kalian sering bertemu, dia nggak akan pernah kamu duga ya. Dia pakai akun lain buat stalking ya. Dia menyembunyikan perasaannya. Jadi dia itu lebih happy ketika dia stalking kamu. Dia itu punya rasa tapi memilih udah benar-benar ditutup karena takut mungkin ya. Mungkin takut kamu tolak ya. Jadi dia itu melihat kamu tapi kamu nggak tahu itu siapa. Di WA pun dia bisa aja lihat story kamu tapi dia nonaktifkan biar nggak kelihatan ketika dia nonton story kamu. Atau dia itu ya udah pura-pura aja biasa di depan kamu ya. Oke, kita konfirmasi lagi cara dia mantau. Biar makin jelas ya. Oke, di sini ada man. Jadi, orang ini diam-diam memperhatikan kamu. Ini orang yang memiliki energi maskulin yang cukup kuat, ya. Ini bisa laki-laki ataupun perempuan sebetulnya, ya. Tapi kalaupun perempuan, dia ini memiliki energi maskulin yang lebih dominan, ya. Dia ini sosok wanita yang dominan. Diam-diam dia memperhatikan kamu, ya. Ada perasaan. Ini bisa, kembali lagi aku sebutkan bahwa ini bisa laki-laki ataupun perempuan. Tapi kalau perempuan yang memiliki energi yang sangat dominan. Jadi ada seseorang yang memiliki energi dominan, diam-diam memperhatikan kamu sambil menyimpan perasaannya, tapi dia memilih untuk bersembunyi. Ya. Dia itu memperhatikan kamu tanpa kamu sadari dan dia tidak menunjukkan siapa dirinya secara terbuka. Dia ini seseorang dari masa lalu atau orang yang pernah dekat tapi sekarang memilih diam dan mengamati aja. Jadi dia ini bukan cuma lihat tapi ikut merasakan perjalanan kamu dari jauh dan ini bagian keponya udah kuat banget. Oke, kita lanjut. Ada Five of Wands. Jadi, ini ada energi persaingan di sekitar kamu ya. Banyak orang yang secara tidak langsung membandingkan diri mereka dengan kamu. Dan dari situ muncul gesekan, konflik, bahkan pembicaraan di belakang ya. Berarti ini energi dari orang pertama ya. Ada kompetisi, banyak energi iri, ada saling sikut, ya, ada lingkungan yang memanas. Mungkin kamu itu lagi menonjol, lagi berkembang, atau lagi
jadi pusat perhatian dan itu bikin dia ke-trigger, merasa tersaingi, ya. Dan akhirnya ngomongin kamu nggak nyari masalah, tapi kamu tetap jadi bahan pembicaraan. Ini bisa jadi bukan satu orang, tapi ada beberapa energi yang bakal kebawa, ya. Dan lingkungan kamu itu kayak lagi penuh kompetisi dan kamu itu ada di tengahnya. Oke, kita lanjut ke kartu berikutnya. Di sini ada Seven of Pentacle. Kamu itu orang yang tampaknya memang sudah menanamkan banyak waktu, usaha, dan energi dalam hidup kamu. Dan sekarang orang lain itu melihat hasil dari apa yang kamu tanam, ya. Jadi kamu itu lagi bertumbuh, ada hasil dari usaha kamu, dan sekarang orang lain itu memperhatikan kamu, memperhatikan progres yang kamu punya, dan mereka itu melihat perjalanan kamu, membandingkan dirinya dengan kamu. Mereka itu merasa kok kamu bisa, ya, kenapa dia nggak bisa. Jadi muncul rasa iri, muncul gosip, muncul pengamatan diam-diam, ya. Jadi memang kadang kita itu mengalami sebuah proses dalam kehidupan, ya, tanpa orang lain itu melihat segimana sih kita berjuangnya. Ketika kita udah sukses, banyak yang iri, banyak yang merasa, wah kok kamu bisa sesukses itu. Padahal perjuangan juga lumayan berat tentunya, ya. Dan kamu di sini itu mulai panen, bisa kelihatan gitu loh, ya, bisa dipandang sama orang. Walaupun memang belum sepenuhnya panennya ini selesai. Dan itu yang bikin orang lain mulai memperhatikan kamu, mulai ngomongin kamu karena kamu itu sedang naik, ya, bukan karena kamu salah, ya. Oke, kita lanjut ke kartu berikutnya. Di sini ada Tower. Jadi kamu itu sedang di fase memisahkan diri atau secara energi itu mulai menjauh dari lingkaran tertentu. Ada jarak tertentu, ada jarak yang tercipta, dan itu sebenarnya perlu memang, ya, menjaga jarak, menjaga batasan, ya. Mungkin kamu akan terasa memiliki energi dingin, tapi itu supaya kamu itu lebih mandiri, ya. Tidak semua orang bisa kamu ajak masuk ke kehidupan kamu. Dan setelah semua yang terjadi, ada yang julid, ada yang kepo, ada yang bersaing, kamu itu perlu naik level. Jadi nggak semua orang bisa ikut. Yang ketinggalan, ya pasti ada rasa iri, ada rasa kepo, ada rasa ingin bersaing, ya. Jadi nggak perlu semua orang harus tahu kehidupan kamu. Nggak semua orang yang deket itu juga layak deket, ya. Kadang menjaga jarak itu bentuk perlindungan terbaik. Jadi untuk energi kamu itu memang lagi naik, lagi berkembang, tapi juga disuruh lebih selektif, ya. Dan kita lihat untuk kartu berikutnya. Di sini ada Star. Jadi, di balik semua situasi ini, kamu sebenarnya sedang berada di jalur yang tepat. Kamu itu sedang bersinar, kamu sedang menuju arah yang memang sudah ditakdirkan untuk kamu. Jadi, semakin kamu naik, semakin kamu perlu menjaga jarak pula, karena tidak semua orang bisa ikut di perjalanan kamu. Kamu itu sedang bersinar dan itu terlihat, ya, tapi semakin kamu terang, semakin jelas siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang nggak tulus. Jaga arah kamu, karena kamu itu sudah di jalur yang tepat. Jadi, kalau kamu merasa akhir-akhir ini banyak yang berubah, itu bukan kebetulan. Kamu itu sedang naik,
kamu itu sedang terlihat. Dan tidak semua orang siap melihat kamu di posisi kamu saat ini. Tetap jaga energi kamu, jaga batasan kamu karena kamu sedang menuju sesuatu yang lebih besar. Oke, buat kalian yang mau personal reading, konsultasi, curhat, ataupun mencari solusi, baik dalam kehidupan, karir, keuangan, ataupun asmara, silahkan hubungi aku di kontak yang ada di deskripsi untuk melakukan personal reading berbayar. Dan terima kasih untuk kalian yang selalu mensupport, terima kasih untuk kalian yang selalu menonton, terima kasih untuk kalian yang selalu memberikan like, share, komen, subscribe. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, keberlimpahan, kemakmuran, dan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan. Sampai ketemu di pembacaan-pembacaan berikutnya. Thank you, and I love you.